Selamat datang di mata pelajaran PPKPH untuk kelas 12. Ini merupakan materi yang pertama, yaitu pengolahan produk makanan herbal. Tujuan pembelajaran kali ini setelah mempelajari materi tentang pengolahan produk makanan herbal, peserta didik mampu mendefinisikan bahan herbal, menjelaskan karakteristik bahan herbal, dan melakukan pengolahan produk makanan herbal. Materi kali ini terdiri dari 3 sub, yaitu yang pertama pengertian bahan herbal, yang kedua karakteristik bahan makanan herbal, dan yang ketiga prinsip dan proses pengolahan makanan herbal. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang 2 sub materi dari pokok bahasan ini, yaitu pengertian bahan herbal dan karakteristik bahan makanan herbal. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahan herbal. Bahan herbal adalah bahan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang memiliki manfaat dan berguna dalam pengobatan. Semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai tanaman herbal. Tanaman herbal disebut juga sebagai tanaman obat, sehingga dalam perkembangannya dimasukkan sebagai salah satu bentuk cara pengobatan alternatif. Kita harus membedakan dulu antara 2 pengertian antara tanaman herbal dan makanan herbal. Apa itu tanaman herbal? Istilah herbal biasanya dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu atau tanaman yang bersifat perdu. Tanaman herbal memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Pengertian berkhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu, atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tetapi mengandung efek resultan atau sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati. Namun dalam perkembangannya, makna herbal itu menjadi lebih luas. Semua jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang berkhasiat mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit, maka dikenal sebagai tanaman herbal. Pemanfaatan tanaman herbal yang dimanfaatkan sebagai obat sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum zaman prasejarah, manusia sudah menggunakan berbagai jenis tanaman untuk mengobati penyakit. Beberapa tanaman pun sudah sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja ada beras merah, jagung, bayam, brokoli, jeruk, dan sebagainya. Tanaman herbal ini dapat berasal dari berbagai bagian tanaman seperti akar, kulit kayu, daun, biji, buah, bunga, umbi, dan bagian tanaman lainnya. Sedangkan olahan dari herbal tersedia dalam 2 bentuk, yaitu bentuk segar dan bentuk kering atau simplicia. Herbal memiliki efektivitas yang sama, baik itu herbal kering maupun herbal yang masih segar. Kemudian apa itu makanan herbal? Makanan herbal adalah makanan yang memiliki kandungan yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Makanan herbal harus mengandung gizi yang seimbang sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, menurut ahli gizi, makanan herbal terdapat pada 4 macam bahan makan, yaitu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan pokok misalnya nasi, jagung, singkong, dan sagu. Kalau lauk pauk seperti daging, ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian sayur, misalnya saja bayam, wortel, sawi hijau, brokoli, dan sebagainya. Kalau buah, ada banyak macamnya ya.
seperti mangga, jeruk, pepaya, apel, serikaya, jeruk, dan sebagainya. Ya, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu karakteristik bahan makanan herbal. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang beras merah atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Oryza longistaminata. Beras merah memiliki kandungan gizi yang terdiri atas vitamin B kompleks, niacin, magnesium, fosfor, dan serat. Beras merah layak dijadikan bahan makanan herbal karena memiliki berbagai manfaat seperti mengendalikan kadar gula dalam darah, mempermudah kerja jantung, serta tepat untuk pembentukan dan penguatan tulang. Ya, yang kedua ada jagung atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan sea mais. Jagung memiliki kandungan yang berguna bagi metabolisme seperti gula, kalium, asam jagung, dan minyak lemak. Jagung yang masih muda mengandung zat protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, serta vitamin A, B1, B6, C, dan K. Rambut jagung mengandung minyak lemak, damar, gula, asam maisenat, dan garam-garam mineral. Biji jagung biasanya dibuat tepung jagung atau maizena. Kandungan kalium pada jagung sangat tinggi, terutama pada rambut dan tongkol mudanya. Kandungan kalium pada jagung berkhasiat sebagai obat diuretik atau memperlancar air seni. Jagung juga memiliki kandungan tiamin yang bisa mengeringkan luka, misalnya pada cacar air. Kandungan fosfor pada jagung baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Kandungan yang terdapat pada bagian rambut, daun, dan tongkol mudanya berguna untuk melancarkan air seni, menyembuhkan radang ginjal, hipertensi, diabetes, rakit, dan melancarkan ASI. Yang selanjutnya ada gandum atau dalam bahasa Latinnya adalah Triticum sp. Gandum kaya akan kandungan serat dan vitamin E yang dapat menurunkan tingkat estrogen dalam tubuh, sehingga pertumbuhan kanker payudara dapat dicegah. Gandum juga mampu meningkatkan peredaran darah sehingga sel-sel otak semakin aktif bekerja. Kandungan protein dan vitamin B pada gandum mampu menurunkan risiko penyakit jantung. Kalau di Indonesia gandum memang belum dibudidayakan gitu ya, tapi kita bisa menggunakan tepung gandum untuk pengolahan makanan. Kandungannya sama. Kita akan belajar tentang kentang atau dalam bahasa Latinnya adalah Solanum tuberosum. Kentang kaya akan karbohidrat, serat, air sebanyak 80%, protein, zat besi, timin, niacin, fosfor, kalium, dan vitamin C. Vitamin C yang terkandung dalam setiap 100 gram kentang sebanyak 17 mg. Kentang sangat bagus dijadikan bahan makanan herbal karena bila pengolahannya dilakukan dengan benar, yaitu dengan tidak digoreng dan menambahkan mentega atau keju, maka olahan kentang berpotensi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Manfaat umbi kentang digunakan untuk mengobati eksim, menghilangkan rasa nyeri pada tulang, menurunkan tekanan darah, meluruhkan air kencing, mempertahankan kebugaran tubuh, dan obat awet muda.
Beberapa jenis terapi yang dapat digunakan dari ubi kentang yaitu untuk mencegah kanker, asam urat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ubi jalar atau dalam bahasa Latinnya Ipomoea batatas, kan? Ubi jalar memiliki kandungan kimia yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, karoten, kalori, serat abu, asam nikotinat, serta vitamin B1, B2, dan vitamin C. Kandungan ubi jalar tersebut berkhasiat sebagai tonik dan penghentian pendarahan. Kandungan tersebut didapatkan dari umbi dan daunnya. Umbi jalar bisa digunakan untuk pengobatan luar dan pengobatan dalam. Penyakit yang bisa diatasi dengan pengobatan luar misalnya adalah keseleo, luka terpukul, eksim, bisul, dan herpes. Caranya adalah dengan diparut kemudian dioleskan pada luka atau bisul yang ada dalam tubuh kita. Kemudian untuk pengobatan dalam yaitu dengan cara ubi jalar ini diolah sesuai dengan selera kita. Misalnya dikolak, dibuat direbus, dikukus langsung, kemudian kita makan. Nah, penyakit yang bisa diatasi dengan pengobatan dalam menggunakan ubi jalar ini misalnya adalah masuk angin. Jenis-jenis ubi jalar yang ada di daerah kita itu ada macam-macam ya. Ada yang berwarna merah, ada yang putih, ungu, dan ada juga yang berwarna kuning. Ubi jalar yang merah dapat digunakan untuk mengobati penyakit kuning, pembengkakan, rematik, asam urat, pegel linu, dan rabun senja. Semua penyakit ini dapat diatasi dengan meminum air rebusan ubi jalar merah dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Selain minum air rebusannya, ubi rebusnya juga dapat dimakan langsung. Khusus untuk rabun senja, bukan air rebusannya yang diminum ya, melainkan ubinya yang dimakan. Sedangkan ubi jalar putih dan jenis lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengobati sakit tenggorokan, kencing manis, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan kolesterol. Pengolahan yang dilakukan sama yaitu dengan meminum air rebusan ubi jalar. Pengobatan sakit tenggorokan bisa diatasi dengan meminum air seduhan bubuk ubi jalar putih. Bubuk tersebut bisa didapat dari umbi yang dikeringkan lalu ditumbuk hingga menjadi bubuk. Wow, luar biasa ya manfaat dari ubi jalar ini. Next kita akan belajar tentang bayam. Bayam ini adalah sayur yang mudah tumbuh dan di daerah kita sering kita gunakan untuk sayur ya. Bayam dalam bahasa Latinnya adalah Amaranthus sp. Salah satunya bagian bayam yang kaya akan nutrisi zat besi. Nah, bagian bayam yang kaya akan zat besi adalah bagian daunnya. Zat besi diperlukan tubuh untuk merangsang pembentukan sel-sel darah merah. Mengkonsumsi sayur bayam dapat melindungi diri dari gejala-gejala penyakit kurang darah yang membuat tubuh
menjadi lemas. Daun bayam mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan ginjal dan organ pencernaan karena kandungan seratnya cukup tinggi sehingga dapat mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar. Bayam memiliki nutrisi yang dapat menurunkan kolesterol, gula darah, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan tekanan darah yang berlebihan. Mengkonsumsi bayam bagi ibu yang baru melahirkan sangat disarankan ya, karena daun bayam dapat menyapu bersih sisa darah kotor atau biasa kita sebut sebagai darah nifas. Bayam merupakan sumber magnesium, lutein, potasium, serat, dan folat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, mengonsumsi bayam secara rutin akan terbebas dari homocysteine yang menyebabkan serangan jantung, stroke, tekanan darah rendah, kanker payudara, serta pengeroposan gigi dan tulang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sawi hijau atau dalam bahasa Latin Brassica rapa. Sawi hijau dikenal pula sebagai caicin atau sawi bakso dan merupakan jenis sayuran yang cukup populer di wilayah kita. Kandungan gizi sawi meliputi protein, mineral, folat, asam amino, triptofan, serat pangan, kalium, tembaga, fosfor, besi, magnesium, vitamin K, A, C, E, B6, dan B2. Kandungan kalsium pada sawi mampu menjaga tulang dan gigi supaya next kita belajar tentang wortel atau dalam bahasa Latin disebut Daucus carota. Wortel merupakan sayuran semusim dengan tinggi 1 sampai 1,5 meter dan tumbuh di daerah sejuk bersuhu 20 derajat Celcius. Wortel dipanen setelah berumur 60 sampai 90 hari. Kandungan gizi dalam wortel meliputi air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi, anti kanker, gula alamiah. Gula alamiah ini misalnya fruktosa, sukrosa, dekrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian ada pektin, glutathione, dan mineral. Mineral ini misalnya adalah kalsium, fosfor, besi, kalium, natrium, magnesium, dan kromium. Kemudian ada vitamin. Vitamin yang terkandung dalam wortel misalnya beta-karotin, vitamin B, dan vitamin C. Serta si wortel ini mengandung asparagin. Wortel bisa kita konsumsi mentah maupun diolah menjadi jus, salad, serta dibuat sup. Kandungan gula alamiah yang cukup tinggi pada wortel berkhasiat meningkatkan energi tubuh, menghambat penuaan, serta mencegah buta senja. Semua bagian dari wortel dapat dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh manusia. Warna orange pada umbi wortel bisa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, kanker paru-paru, kanker pankreas, hepatitis, mencegah stroke dan rabun senja, badan lemas akibat kadar gula darah rendah, diare kronis pada bayi, campak, cacar air, sukar buang air besar atau sembelit, mencegah keracunan, bahan kimia berbahaya, menghentikan kebiasaan merokok, dan asma. Nah, bagi kamu yang masih suka merokok dan ingin berhenti dari kebiasaan itu, kamu bisa mengkonsumsi wortel karena wortel ini bisa membantu kamu untuk menghentikan kebiasaan merokok. Daun wortel dapat digunakan untuk memperindah rambut, memperlancar kencing dan radang kandung kempih dan batu ginjal. Daun dan bijinya digunakan untuk mengatasi beri-beri, nyeri perut, perut kembung,
dan batu pada saluran kencing. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang rebung. Di daerah kita ini banyak sekali jenis-jenis rebung ya. Nah, ini rebung secara umum. Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan dimanfaatkan sebagai sayur. Masyarakat kita memanfaatkan rebung untuk mengurangi risiko beberapa penyakit. Rebung mentah mengandung senyawa utama yang terdiri atas 90% air. Rebung memiliki kandungan protein, karbohidrat, lemak, tiamin, riboflavin, vitamin A, vitamin C, serta mineral. Mineral ini misalnya kalsium, fosfor, besi, dan kalium. Kandungan protein, lemak, dan karbohidrat pada rebung juga hampir sama dengan sayuran lainnya. Kandungan kalium pada rebung cukup tinggi, yaitu 533 mg per 100 gram rebung. Tingginya kandungan kalium pada rebung dapat mengurangi risiko stroke. Rebung juga dapat membantu mengaktifasikan reaksi enzim. Kandungan serat pangan pada rebung juga cukup baik. Manfaat rebung lainnya yaitu membantu dalam pencegahan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, hipertensi, hiperlipidemia, dan kanker kolon. Selanjutnya ada cabai rawit si kecil yang rasanya pedas. Dalam bahasa Latin, cabai rawit disebut dengan Capsicum annum L. Cabai rawit mengandung senyawa yang disebut dengan capsaicin yang kerap digunakan sebagai obat. Sifat dari zat yang tidak larut dalam air ini memberikan rasa pedas dan panas yang tidak hanya dapat dirasakan tubuh, tetapi juga kulit. Capsaicin bisa memicu pembentukan hormon endorfin yang dibentuk oleh otak. Hormon endorfin akan terbentuk bila tubuh berada dalam kondisi bahagia. Keluarnya hormon yang disebabkan oleh suatu rangsangan secara tidak langsung dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Pada saat inilah reseptor pada saraf dapat memberikan rasa nyaman pada bagian tubuh yang sakit. Capsaicin dapat menghilangkan rasa sakit kepala, mengatasi artritis atau radang sendi. Penggunaan cabai rawit sebagai pengobatan tradisional atau ramuan cabai rawit digunakan sebagai stimulan bagi orang yang mengalami gangguan pencernaan. Cabai rawit akan meringankan keluhan tersebut dengan merangsang jalan kelenjar saliva atau air liur dan sekresi pada perut. Capsaicin dipercaya membentuk kembali jaringan pada perut dan membantu gerakan peristaltik pada usus besar dengan menstimulasi sekresi lambung. Dengan begitu, tubuh dapat membuang sisa makanan hasil pencernaan dengan lancar dan membentuk asam hidroklorid guna mencerna sarinya. Cabai rawit juga dapat melancarkan sirkulasi darah, mencegah pembekuan darah, dan meredakan pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah vena. Kandungan vitamin C dan bioflavonoid pada cabai rawit dapat mencegah serangan jantung, memperkuat dinding pembuluh darah vena, serta mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Wow. Memiliki banyak manfaat. Baik, selanjutnya kita akan melihat buah naga atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Hylocereus undatus. Buah naga atau dragon fruit memiliki
Kandungan yang terdiri atas air, protein, lemak, serat, beta-karotin, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, B2, vitamin C, dan niacin. Kandungan zat tersebut sangat berkhasiat terhadap berbagai penyakit degeneratif, mengurangi tekanan emosi, menetralkan racun dalam darah, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung, stroke, kanker, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Selain itu, manfaat dari buah naga diantaranya berguna dalam proses penglihatan, reproduksi, dan metabolisme, mengurangi konsentrasi radikal peroksil, menguatkan fungsi tulang dan ginjal, meningkatkan kerja otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, selanjutnya kita bertemu dengan tomat atau Solanum lycopersicum. Si tomat ini memiliki kandungan lycopene, beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E. Kandungan zat pada tomat mampu mencegah penyakit jantung, kanker, terutama kanker prostat, kanker payudara, dan kanker pankreas. Selanjutnya ada jeruk bali atau dalam bahasa Latin disebut Citrus maxima. Jeruk bali memiliki kandungan yang terdiri atas likopen, pektin, zat aktif pembersih darah, kalium, dan vitamin C. Berikut manfaat dari kandungan-kandungan tersebut. Yang pertama kita lihat likopen. Kandungan likopen pada jeruk bali yaitu 350 mikrogram per 100 gram daging buah. Jika bekerja sama dengan beta-karotin atau provitamin A yang banyak terdapat pada jeruk bali, likopen bisa berperan sebagai antioksidan. Kemudian yang kedua ada pektin. Jeruk bali memiliki kandungan pektin jauh lebih banyak dibandingkan dengan jeruk jenis lainnya. Satu porsi jus jeruk bali mengandung lebih dari 3,9% pektin. Setiap 15 gram pektin dapat menurunkan 10% tingkat kolesterol sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga ada zat aktif pembersih darah. Jeruk bali mengandung zat aktif yang dapat membersihkan sel darah merah dalam tubuh dan menormalkan persentase sel darah per volume darah. Jeruk bali dapat digunakan untuk mengobati anemia dan penyakit serangan jantung. Kemudian yang selanjutnya, jeruk bali mengandung kalium. Selain kalium, jeruk bali juga mengandung vitamin A, bioflavonoid, dan likopen yang dapat dimanfaatkan sebagai anti kanker dan menyehatkan prostat. Jadi sangat bagus untuk para pria biar prostatnya tetap sehat. Dan yang selanjutnya, jeruk bali mengandung vitamin C. Jeruk bali merupakan salah satu sumber vitamin C yang dapat memperbaiki jaringan yang rusak serta mengobati kanker. Bahan yang dekat dengan kita selanjutnya adalah kakao atau Theobroma kakao. Biji kakao merupakan bahan baku utama produk coklat. Biji kakao memiliki manfaat seperti menurunkan tekanan darah, mengobati diabetes, dan dapat mencegah kanker.
Fermentasi bubuk kakao juga dapat dijadikan sebagai pencegah penyakit jantung. Produk olahan kakao dalam bentuk apapun, baik dia padat maupun cair, bermanfaat melindungi kita dari proses penuaan termasuk kepikunan. Pikun itu suka lupa gitu ya. Antioksidan utama yang ditemukan di kakao dikenal sebagai flavonol yang berfungsi untuk membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Perlu diingat dalam mengkonsumsi coklat, kita harus memilih coklat yang asli ya, yang tidak banyak tambahan pemanis atau gulanya sehingga manfaat dari kakao bisa kita rasakan secara. Oke. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.